Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya Vincent Daily di obrolan santai yang sangat luar biasa ini ya. Betul itu. Dan lagi-lagi kita ngobrol sama Oleh. Abang. Jadi ada Sebelum itu, berapa? selamat Hari Raya Nyepi Iya. bagi yang merayakan. Ya kebetulan hari ini hari raya Nyepi, Nyepi ya. Gue nggak tahu sama apa lagi. Apa ya? Oke. Pokoknya selamat Hari Nyepi buat yang merayakan. Oke, dan sebelum kita lanjut, alangkah banyak kalau channel Vincent Daily ini di subscribe ya teman-teman ya. Biar apa ya, Mbak? Biar nama viewers, biar Bodoh amat. What? Promosinya bisa aja ya teman-teman ya. itu cuma one. Kopi dulu atuh. Kopi lah itu. Kopi bahaya udah 13 hari ini. Pagi ini udah 13. Oke, gue mengangkat topik pada hari ini yaitu kenapa orang-orang sangat dominan ingin kuliah. Antusiasme tinggi. Antusiasme tinggi. Padahal kalau menurut gue teh jadi mahasiswa itu menurut gue salah satu hal yang nggak wajib sih. Tapi banyak orang yang pengen gitu. Mungkin kalau cara gue pribadi ya, cara gue pribadi karena emang gue juga backgroundnya dulu kan dari apa tuh namanya karyawan perusahaan ya, karyawan PT buruh segala macamnya. Kita itu bukannya dituntut untuk kuliah, tapi kita kuliah dengan gelar S1 itu nantinya tuh untuk nambahin namanya naik jabatan. Iya, naik jabatan dan tentunya juga Di perusahaan begitu ya. dan tentunya juga naik gaji lebih besar. Oh, berarti kayak gini, ketika kita udah dapat gelar atau dapat jenjang S1 contohnya ya, kita bisa dapat apa namanya gaji gede, tambahan gaji lah ya, sama posisinya meningkat, Bayar ya, jadi naik lebih tinggi lagi. Itu makanya lu bayangin aja, lihat aja nih setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu pas karyawan banyak kayak gimana. Iya sih, lebih banyak kelas karyawan daripada reguler ya. Jadi gini, gua tuh kadang-kadang mikirnya kayak gini, kan yang nggak semua orang pasti bisa kuliah ya. Iya betul. Dan nggak semua orang juga semuanya sukses gara-gara kuliah ya. Betul. Ada juga yang hanya lulusan SD bahkan SMP itu udah berhasil, Udah kemana-mana malah kalau. Nah, dan kesimpulan dari gua berarti nggak semua yang udah berkuliah itu bisa sukses juga. Nggak semuanya. Karena nih teman-teman banyak apa ya, mindset yang harus bukan dibenerin sih, harus jadi edukasi kita bersama ya. Barang lagi dan ini lagi dah kayak bahwasannya enggak semua orang S1 itu sukses. Nah, betul. Jadi gini Bang, yang gua tahu tuh ketika kan sekarang gua ya mungkin kita sekarang udah jadi mahasiswa ya mungkin. Awal-awal itu inisiatif gua jadi mahasiswa itu ingin jadi melanjutkan di jenjang perguruan tinggi. Yang pertama kan gue pengen tahu ini ilmunya nanti bermanfaat gak buat gua gitu. Itu pemikiran gua. Dan terus mungkin nanti kalau gua udah di bidang ini pasti gua bakalan paten dalam hal itu tuh. Dan ternyata setelah gua menjejaki, mencoba ikuti setiap alurnya, ternyata di luar ekspektasi teman-teman. Tapi gue nggak menyalahin gue sendiri ya, Pak ya. Gue nggak terlalu menyalahin bahwasanya kuliah itu nggak berguna banget di gue. Berguna sebetulnya ada. Ya, Ada sedikit ilmu pasti ada minus, ada plusnya. Kenapa gue bilang gitu? Karena pertama dalam segi materi atau apa ya, nilai-nilai yang dikasih dari akademisi atau dari nilai yang gue dapat di perkuliahan pun kan kurang banget kan. Betul. Nah, kesimpulannya yang bisa gue tarik di situ bahwasanya enggak semua mahasiswa itu bisa dapat ilmu di akademisi doang. Enggak semuanya. Karena kita harus survive di luar juga. Kalau menurut kan dulu kan abad tuh kalau gawe nih, Iya. dan kuliah juga ada sedikit halangan nggak karena kuliah itu kayak anjir ngeganggu pekerjaan, dan di lain sisi juga kan bisa naikin jabatan gitu. Kalau pengalaman pribadi gue dulu kan emang kan gue waktu udah lulus
terus SMK nih. Ya, Emang sih orang tua gue semuanya ya, dari maupun pihak dari ibu atau bapak juga ngomong mending kerja dulu. mending kerja dulu. Kerja dulu karena apa, nanti kalau udah kerja, udah karyawan tetap gitu kan, amin, bisa lanjut kuliah, bisa lanjut kuliah, terus itu kuliah jadi nanti bisa nambah apa namanya, tingkatan dulu bakal nambah tingkat. Oh iya, posisi di pekerjaan Posisi bakal boleh naik lagi dan lu bakal dihormati. dan kenyataannya gimana, Bang? Enggak. Tapi nih kalau kalian yang boleh ambil kerja manajemen waktu, Ya, poin plus di situ manajemen waktu. berarti untuk manage waktunya itu harus disisihkan. Di ranking waktu tuh kan mungkin nih Senin sampai Jumat kita kerja, sedangkan Jumat itu kita udah kuliah, Jumat sore udah kuliah, Ya, Sabtu Minggu kuliah, sampai. Senin lagi udah kerja lagi, nggak ada waktu liburan, nggak ada waktu apa. Tapi menurut Abah itu menjadi seorang mahasiswa itu bagaimana sih? Seru. Apakah seru karena ikut mengenai akademisinya atau kegiatan karena mahasiswa? Semuanya. Dari kegiatan akademisi, kegiatan organisasi, kegiatan UKM, kegiatan segala macamnya. Ya, karena menurut gua pribadi ilmu itu tidak hanya duduk di kursi dan lihat meja sih, lihat papan tulis. Karena ilmu itu dapat dari organisasi, dari UKM, ormawa, Ya, ini dapat juga dari aktivitas di luar itu. Nah, ini dapat, nggak cuma hanya duduk bawa buku tulis enggak itu doang. Jadi wahai kalian mahasiswa yang suka foto-foto di orang kampus tuh, anjing, kuliah itu udah capek goblok, tapi lihat lu pada kayak astagfirullahaladzim. tapi menurutku gini, Bang. Kan bisa dibilang kita udah semester 10 ya sekarang. Bilangan semester 10 gitu ya. Semester 10 udah tua. Iya, udah tua. Banyak yang bilang ini gagal. Tapi ya bukan, mungkin kalau gua kadang-kadang ngejelasin itu kadang dibilang pembelaan karena ini mah segala macam ya. Pembelaan. Tapi kan di sisi lain mereka tuh nggak ngelihat tuh. Kita tuh udah pernah apa aja di jenjang kita berproses itu. Kayak contohnya, oke, kita gagal di masalah nilai akademis atau segala macam pembelajaran, ruang ya di kelas ruang lah segala macam. Tapi kan pertanyaannya, apakah mahasiswa itu hanya di lingkup kampus? Tidak. Karena apa ya, untuk mendapatkan suatu benefit yang bagus ya, atau bisa dibilang pengalaman yang baik. Karena lingkup mahasiswa itu kan namanya mahasiswa ya, maha dan siswa, siswa tertinggi. iya, mahasiswa tertinggi, berarti punya kebebasan untuk mencari ilmu seluas-luasnya di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri ya. Dan ingatlah wahai kalian kaum mahasiswa kampus, Iya, seperti lu kan sekarang udah semester 10. sama kayak lu. Iya, kan kita seangkatan. Iya betul. Nah, orang-orang jenjang seperti Abah itu nggak ngerasain yang seperti Abah tuh, kayak nggak apa-apa lu gagal dengan akademisi lu, tapi di lain sisi lu bisa kayak lu kemana aja tuh yang main teater Di Jakarta udah Jakarta. Udah sholat Prabowo waktu udah di gedung itu tuh kalau Iya, gedung pariwisata gitu. di lingkup kampus sering. Dan salah satu Abah ini apa ya, bisa dibilang orang yang kemana-mana aja ya, bukan ini ya, dia sedikit tahu lah budaya orang di Kabupaten Bekasi ini, dan ya menjalin komunikasi yang baik. Dan bahkan juga kita juga kalau ngebahas masalah perkuliahan malah itu di nomor 2 kan, karena setelah kita jejaki itu lebih ke apa ya, Eksternal, bukan eksternal, kegiatan eksternal. Iya, kegiatan di luar kampus itu loh yang paling penting buat kita semua tuh. Kayak nih, banyak bahkan anak-anak baru pun kayak, bang, gimana sih cara ngomong depan dosen? nah itu Bang, gimana sih biar gua nggak gugup di apa tuh namanya, saat presentasi atau segala macam, biar gak ngomong kayak hamba kayak gitu doang. Tapi udah kita ikutin nih di luar akademisi, ya. sering ngomong. Dan kita itu bukan apa ya, terkadang banyak yang poin negatif bahwa apa
buat apa sih ngeganggu perkuliahan lu, segala macem. Jadi poinnya di sini bahwasanya nggak semua, jangan dipukul rata. Betul. Kita juga yang aktif di kegiatan di luar, bahkan di dalam kampus pun nggak berbicara kayak, ya gue ngejas lu gitu, lu pulang ke apa yang lu dapet, iya gitu. Ya kalau kita mah terserah lu, mungkin Iya. zona nyaman sih, di zona nyaman lu seperti itu. Kalau kata kasarnya mah, walau bolak-balik kampus gue cuman dapat nilai A doang, itu yang Iya. gue kejar. Ya kita cuman hanya ya ibaratkan ngasih saran aja gitu. Teman-teman ketika memang udah lulus dari perkuliahan atau lepas dari nama mahasiswa ini, sendiri itu bisa dipertanggungjawabkan. selendang yang lu pakai itu bisa ditanggung jawab Iya. nggak sih, yang belakangnya ada Fkom, SARS, ST, Ja- bisa tanggung jawab nggak sih? Jangan sampai hahihi doang kan ya. Kita ditanya di jalan misalnya, udah lulus nih, Iya. ditanya lagi di jalan, oh masih udah S1 ya? Iya. Emang mahasiswa itu kayak apa sih? Kalau Apa ya Pak? iya, Jangan sampai kayak gitu. iya. Nanti malah jadi malu lu, mahasiswa lu. Jadi kalau menurut saya tuh Mbak, mungkin kalau gua olah di dalam diri gua sendiri, kalau jadi mahasiswa itu lebih kayak lu masuk di perkuliahan itu sebenarnya bukan dalam arti lu akan mendapatkan nilai akademik yang baik. Itu memang butuh, tapi di zaman sekarang itu kreativitas itu yang bakal dilihat. Betul. Enggak mentang-mentang gua ngelihat ijazah lu sini dong. Ya, Emang ada ijazah dibawa kemana-mana? lah iya. Tapi dengan adanya ilmu lu, dengan ada pengalaman lu bisa apa-apa ya. Nah, enak. Tapi kalau gini, kalau sekarang tuh kalau dibilang tuh mahasiswa itu mereka kuliah itu karena pengen apa ya, Dapat keluar doang. keluar doang. Bahwa mereka tuh kayak, yang mungkin ya ini yang hal negatif yang gue lihat ya. Mereka tuh kuliah nanya cuma pengen lihat, nih gue kuliah, story. Ini kelas gua, story. Terus ini dosen gua, story. Kayak ini aja fashion show. Kayak fashion show aja nih, di mana-mana foto, story, foto, story. Ya, ini cuman ya Hal negatif yang kita Iya, lihat ada gitu kan. Tapi nggak apa-apa kan, kita punya hak untuk betul, melihat ya dan menilai gitu. betul. Dan hak kalian itu kita juga nggak mau. Silakan. Terserah kalian mau ngejudge kita apa, mau bilang apa sih cuma mahasiswa abadi doang, mahasiswa yang Ya silakan, nggak apa-apa. Kan belum tentu kamu punya prestasi kayak kita. Iya. Ada, tidak tahu. Ya itu bukan kata sombong ya, tapi emang nyata. Emang kenyataannya seperti itu. Enggak. Jadi gini, buat saran aja buat teman-teman ya. Menjadi mahasiswa itu bukan hanya pemikiran sebatas gue punya nilai atau misalnya gue dapat gelar. Tapi kita harus membentuk diri kita sendiri. Kita harus mencari seluas-luasnya ilmu untuk disiapkan Buat di hari ketika nanti kalian udah lulus di lapangan. iya, Kerja di lapangan. ketika lu udah lulus, lu udah siap dengan mempertanggungjawabkan jurusan lu. Walaupun nanti ketika lu kuliah udah mau semester 14 atau mau hampir di DO, tapi satu intinya lu bisa mempertahankan jurusan itu dan lu bisa keluar di perkuliahan atau di pasca jadi pasca mahasiswa itu kita bisa kayak ini gue bisa Bertanggung jawab. Iya, gue bisa begini, meskipun gue nggak lulus, tapi gue bisa ini, gue bisa Nah, itu, iya. bisa itu. karena gini, ketika kita udah punya gelar S1, ada teman kita yang gak lulus tapi Lebih jago dari dia udah S1-nya. itu Dari pendapat penanya kan, lu dapat ilmu dari mana? Sedangkan yang S1 aja nggak bisa begini, tapi lu yang S1 kok bisa begini gitu. bagi teman-teman yang bilang kalau mau jadi mahasiswa jadi duduk di bangku kuliah bisa menjamin lu bisa berhasil atau bisa menambah lu wawasan lu, coba koreksi dulu dah pengalaman Anda dimanapun, coba cari-cari tahu Referensi apa segala macam. Masalahnya nggak kayak lu cuma duduk dapat ilmu, enggak tapi lu gerak, lu duduk bisa dapat ilmu. ya. Jangan asal euforia doang di kelas anjir. Sama waktu cuma ini doang, pakai baju bagus ke kampus, pakai baju bagus, tanah bagus,
pamer ke orang-orang. Ih, gue pakai ini, gue ini. Ya Allah, kau datang naik mobil. Iya, ayo banget sumpah. Apalagi kalau anda yang ke kampus diantar pakai Mio Karbo, terus balik-balik naik Brio, bro. Itu Grab. Maksudnya Grab. Paginya Grab motor, mana lu Grab mobil. Takutnya begal. Oh iya, yes. Sama kalian tuh mahasiswa tuh jangan sampai lupa Tridharma. Tridharma mahasiswa. Jangan lupa dia sama mahasiswa tuh. Ya Allah. Apa sih? Tridharma mahasiswa. Tahu pendidikan. Penting pendidikan. Habis pendidikan langsung penelitian kalian nih. Ya. Pendidikan kalian selama ini apa? Baru pengabdian Ke masyarakat. Ini yang paling penting itu Tridharma mahasiswa ya. Bagaimana kalian mau dipandang masyarakat kalau kalian cuma hari doang? Oke, mungkin ditanya obrolan singkat dari dia. Karena memang kita di sini nggak paten banget sebagai mahasiswa. Betul lah, orang-orang gagal di bangku mahasiswa. Tapi minimal kita ngasih edukasi sedikit buat teman-teman yang buat Dikit lah buat. bukan edukasi sih, bodo amat kalau mau didengar. Bodo amat lo udah Jadi sebenarnya ini konten dong kita ya, biar ada ini Bulan gabut aja. biar ada viewers doang sih. Bodo amat tuh mau denger ya, makanya. Biasanya di kita kalau ngobrol yang aneh-aneh. Oke, hari ini kita cukupkan obrolan santai kita. Semoga nanti obrolan selanjutnya akan semakin seru ya. Betul. Apalagi soal sekarang sebentar lagi bulan suci Ramadan. Ya mau bulan suci Ramadan. Iya. Ada yang ngerayain hari Nyepi. Iya. Sama sekarang terawih pertama. Iya, benar ya. Ini nanti apa ya? Malam tuh terawih Sahur. sahur pertama Iya. juga. Mungkin bikin ucapan marhabannya Ramadan buat kalian yang mau. Ya, Ramadan. Oke. Oke, teman-teman. Jumpa lagi di next Instant Daily, oke?